Halo semuanya, berjumpa lagi pada video saya Merliana Munte, NPM 200910038. Saya dari kelas B. Berikut video mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Juliana SPD MPD. Materi yang saya bawakan pada video ini yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, ibu mau bertanya dulu, apakah semuanya anak-anak ibu hadir pada pertemuan ini? Bagus, kalau semuanya anak-anak ibu hadir dan dapat mengikuti materi kita pada pertemuan ini. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu, pada pertemuan ini kita akan belajar pada tema keberapa? Kita masuk pada tema keempat, subtema ketiga dengan pembelajaran kedua. Betul. Kita masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, yaitu pada pembelajaran kedua. Sebelum kita masuk dan mengulas materi kita pada hari ini, Ibu akan membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan dongeng, yaitu dongeng Timun Emas, kita akan menguraikan unsur-unsur cerita dalam dongeng itu secara rinci. Yang kedua, setelah mendengarkan cerita dongeng Timun Emas, siswa mampu mengkomunikasikan pendapatnya mengenai unsur-unsur pada dongeng tersebut. Tujuan yang ketiga, setelah membaca teks nelayan tradisional pada buku tema 4, siswa mampu menuliskan informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Tujuan keempat, pada buku tema 4 kita akan mengamati gambar. Di situ kita akan mengulas dan menyimpulkan jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam gambar nelayan tradisional. Kira-kira begitu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Untuk lebih semangat lagi kita dalam belajar, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak ibu diundang untuk berdiri dengan tertib dan tentram agar anak-anak ibu semangat lagi dalam pembelajaran kita pada pertemuan ini. Baik, dipersilahkan untuk anak-anak ibu berdiri dengan tertib ya. Akan bernyanyi Tepuk Anak Hebat dan dilanjutkan lagu Ayo Belajar. Tepuk anak hebat, saya hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Oke, kita lanjut dengan lagu Ayo Belajar supaya kita tambah semangat ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, giat
Untuk anak-anak ibu, dipersilahkan untuk duduk kembali dengan tertib dan tentram, agar kita melanjutkan materi kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang dongeng dan berbagai jenis pekerjaan. Ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu apa itu dongeng? Atau sebelum tidur, anak-anak ibu itu biasanya dibacakan dongeng oleh orang tuanya, kakak atau adiknya, atau abangnya, atau dibacakan ketika lagi santai, supaya anak-anak ibu itu mempunyai wawasan tentang dongeng. Pertemuan ini kita akan mempelajarinya dengan seksama. Untuk itu diharapkan anak-anak ibu supaya lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan belajar tentang dongeng. Apakah anak-anak ibu tahu apa unsur-unsur dalam dongeng? Bagaimana? Apakah anak-anak ibu tahu seperti apa unsur-unsur dari dongeng? Ada yang bisa menjawab? Sebelumnya, ibu akan menjelaskan dongeng dan unsur-unsur dongeng sebelum kita nanti masuk pada dongeng yang akan kita pelajari bersama. Baiklah. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang dan diceritakan kembali dengan berulang-ulang oleh orangnya. Jenis-jenis dongeng seperti apa? Jenis-jenis dongeng pertama ada yang mitos. Mitos itu maksudnya sebuah dongeng yang bercerita tentang kehidupan makhluk halus atau gaib, seperti setan. Contohnya itu pada dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Jenis yang kedua itu legenda, yaitu sebuah cerita yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi saat itu yang merupakan suatu asal-usul. Contohnya itu legenda Danau Toba. Yang ketiga, fabel, yaitu cerita tentang kehidupan hewan atau binatang yang contohnya kancil dan buaya. Lalu apa lagi? Kerbau dan buaya. Begitu. Jenis yang keempat itu sage, yaitu menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya Jaka Tingkir. Jenis yang kelima, parabel, yaitu cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, agama, moral, dan lain-lain. Contohnya, cerita Malin Kundang yang dari Sumatera Barat. Jenis yang keenam itu dongeng. Jenis dongeng yang sifatnya jenaka yang menceritakan pengalaman konyol. Contohnya, dongeng Abu Nawas. Unsur-unsur dongeng itu apa ya? Unsur-unsur dongeng adalah ada tema, kemudian apa lagi? Ada alur, ada tempat, kemudian apa? Unsur-unsur intrinsik pada dongeng yaitu tema, kedua tokoh dan penokohan, ketiga latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Keempat itu ada alur cerita atau alur dongeng. Yang kelima sudut pandang. Yang keenam itu amanat atau pesan yang terkandung dalam setiap dongeng atau cerita. Pasti ada amanat yang dapat kita petik dalam cerita tersebut. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah mengerti
pada pembahasan kita yaitu tentang dongeng. Baik, Ibu akan menceritakan singkat cerita dongeng Timun Emas. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak yang bernama Mbok Sirni. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbok Sirni pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanyalah berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Mbok Sirni takut lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Sirni meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi rembunan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya dengan ketakutan. Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas, ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Kesimpulan dongeng Timun Emas ini adalah kisah seorang anak yang dilahirkan dari timun yang berwujud emas, dan timun emas adalah pemberian dari seorang raksasa yang diasuh oleh Mbak Sirni dengan perjanjian setelah ia dewasa timun emas harus diberikan kepada raksasa tersebut. Tetapi si Mbok Sirni tetap mempertahankan timun emas walaupun mengorbankan nyawanya sendiri. Ibu persilahkan kepada anak-anak ibu untuk memberikan pendapatnya tentang timun emas dan menuliskan unsur-unsur dalam dongeng tersebut. Sudah? Dipersilahkan kepada anak ibu Udin untuk memberikan pendapatnya tentang unsur dalam dongeng Timun Emas. Ya, hasil dari pekerjaan anak-anak ibu sudah bagus dan benar. Kita akan menyimpulkan unsur-unsur dalam dongeng tersebut. Yang pertama unsur tema. Dongeng itu bertemakan keberanian dalam menghadapi kejahatan. Yang kedua, tokoh utamanya, tokoh utamanya Timun Mas. Tokoh pendamping siapa? Tokoh pendamping itu ada raksasa dan siapa? Ada sepasang suami istri petani. Yang ketiga, penokohan. Timun Mas tokohnya, tokoh Timun Mas protagonis. Raksasa, raksasa berpenokohan antagonis. Yang keempat itu alur.
dalam dongeng tersebut menggunakan alur maju. Betul sekali. Yang kelima, latar. Latar tempatnya di mana? Ya, di daerah pedesaan yang sunyi, di kebun timun dan hutan. Latar waktunya? Latar waktunya pada zaman dahulu. Latar suasananya bagaimana? Ya, mengharukan, sedih, menegangkan. Betul. Yang keenam, sudut pandang. Memakai sudut pandang orang ketiga tunggal. Betul. Yang ketujuh, amanat. Apa amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Ya, kita bila berjanji harus ditepati, Bu. Ya, betul. Bila tidak sanggup, sebaiknya tidak berjanji. Kemudian pesan apa lagi yang dapat kita ambil dalam dongeng tersebut? Selalu berusaha melalui masalah seberat apapun. Artinya tidak boleh pantang mundur, harus semangat dalam berusaha. Kemudian apa lagi? Ya, jangan mudah menyerah, ya. Semua amanat yang anak-anak ibu tuliskan sudah benar dan baik. Lanjut pada teks kedua pada buku tema kita pada pertemuan ini, yaitu nelayan tradisional. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, ia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada juga nelayan yang lebih modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terkena goncangan ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar yang bisa mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Dari teks kedua ini pada tema kita tentang pekerjaan orang tuaku, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Di situ ada pertanyaannya, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa? Yang kedua, pertanyaannya, apa yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan? Yang satu, pertanyaannya nelayan tradisional. Yang kedua, tentang nelayan modern. Terima kasih atas jawaban dari anak Ibu Siti dan Andin yang telah menjawabnya. Ya, baik, kita akan simpulkan bersama. Pada nelayan tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan, tadi apa? Apa yang digunakan pada nelayan tradisional untuk menangkap ikannya? Hanya pergi dengan sampan dan jaring. Masih tradisional, artinya tidak menggunakan mesin seperti pada nelayan modern. Nelayan modern menangkap ikan menggunakan kapal yang mempunyai mesin dan jaring. Ya, kira-kira begitu pada cerita teks tema 4 itu tentang pekerjaan ayahku. Baik, di sekeliling kita berbagai pekerjaan itu banyak. Ada yang pekerjaannya guru, petani, sebagai apa lagi? Ada yang pegawai, ada yang sebagai buruh
buruh tani. Semuanya itu jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekian materi kita pada pertemuan ini, dan Ibu akan memberikan penugasan kepada anak-anak Ibu untuk mencarikan sebuah dongeng dan menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang kedua, menuliskan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dan menuliskan pekerjaan orang tuanya. Sudah paham? Apakah anak-anak Ibu memahami tugasnya pada pertemuan ini? Baiklah, kalau anak-anak Ibu sudah mengerti dan memahami pelajaran kita serta tugas yang akan kita kerjakan di rumah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dan menutupnya. Bagaimana, sudah paham? Bahwa dongeng itu adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi, yang tidak pernah diketahui orang siapa penulis dari cerita itu. Karena dongeng itu ibaratkan dari omongan satu orang ke omongan orang berikutnya, sehingga ceritanya itu berbeda-beda versinya. Begitu. Pekerjaan itu sebuah pekerjaan atau kegiatan maupun aktivitas yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Baik anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan yang kurang dipahami tentang pembelajaran kita ataupun tugas yang Ibu kasih? Apakah ada, Andin? Oke, kalau tidak ada, baik, untuk anak-anak Ibu duduk yang rapi, manis duduknya, agar kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu mengerjakan tugasnya di rumah dengan baik dan benar, dan dipahami, dibaca kembali tentang materi kita, pembelajaran kita pada pertemuan ini ya. Sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya anak-anak Ibu. Demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.